Terdengar jangan Palek. Halo, bisa. Oke, shalom. Shalom. Untuk anak-anak kami, bolehlah diaktifkan kameranya, tapi tetap di unmute. Tetap di mute ya. Jadi semua nyalakan video, nyalakan kameranya semua ya nak. Untuk perangkat kelas, ini acaranya kita akan mulai, tapi sembari tetap hubungi teman-temannya yang belum join. Hubungi secara japri atau pribadi. Nanti biar teman-temannya yang belum join itu segera menyusul. Oke, karena ini udah lewat 15-16 menit, kita akan memulai acara pelepasan SMA. Untuk anak-anak kami tetap mengikuti acara singkat ini, dan biar acara ini tetap berjalan dengan hikmat. Oke, kita mulai acaranya ya nak. Saat ini sebelum kita memulai acara, kita akan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Oke, saat ini kita akan bernyanyi Kemenangan Terjadi di Sini. Hampiri tata kasih karuniamu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku,
hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Kita bersatu di dalam doa. Terpuji, termuliakan nama-Mu, Allah pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih setia, berkat karunia yang masih boleh percayakan kepada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami masih boleh ada hingga sampai saat ini. Bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi semua karena kasih setia yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami sadar kami adalah makhluk kesalahan dan dosa. Seringkali tingkah laku kami, pemikiran kami, perkataan kami yang lari dari kehendak-Mu. Kami mohon ampun Tuhan, agar kiranya kami boleh lebih layak lagi disebut sebagai anak-Mu, dan kami boleh lebih layak lagi dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan memulai acara pelepasan ini. Berkati Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti, semua acara yang sudah dipersiapkan boleh berjalan dengan hikmat, sehingga termulialah nama-Mu Tuhan, dan kami boleh semakin indah untuk disebut sebagai anak Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan memulai acara ini. Kami memulainya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan kembali bernyanyi Kaulah Harapan dalam Hidupku. Untuk anak-anak kami tetap bernyanyi juga ya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru,
pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dalam hidupku. Oke, kita berdoa. Terima kasih untuk segala perbuatan-Mu yang baik dalam hidup kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami akan belajar akan firman-Mu. Kiranya Engkau berkatilah kami, supaya akan bisa mengerti firman-Mu, dan bisa juga melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, salam buat kita semuanya. Udah hampir setahun ya, kita belajar dari rumah, karena dampak corona ini ya. Coba lihat partisipannya ada berapa orang? Sekitar 50, Bu. 52, Miss. 52. Itu kebanyak dari guru kalian ada 10 atau 8 orang. Padahal jumlah kalian ada sekitar 70-an kan? Berarti ada sekitaran 30 atau 20-an yang belum bergabung teman-teman kalian gitu kan. Mudah-mudahan nanti teman kalian bisa masuk di Zoom ini. Oke, sekarang kita buka Alkitab kita dari Keluaran 3 ayat 10. Keluaran 3 ayat 10. Kalau sudah menemukannya, Ibu akan membacakannya dan kalian juga bisa membacanya. Richard Mat kayaknya ngambil Alkitab ya. Kita tunggu dulu ya Richard Mat ya. Keluaran 3 ayat 10. Isinya seperti ini. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada umat. Keluaran pasal 3 ini enggak henti-hentinya Ibu sharingkan kepada kalian tentang pemanggilan Musa menjadi seorang pemimpin yang akan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tentunya menjadi pemimpin itu susah atau janji akan bangun jam berapa, akan bertemu jam berapa, akan melaksanakan tugas jam berapa, ngerjain PR jam berapa. Kita nggak bisa memimpin diri kita sendiri, apalagi memimpin orang lain. Pasti ada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Akan ada penghambat-penghambat untuk memimpin itu. Nah, tapi di sini tema kita saat ini adalah belajar bertanggung jawab. Belajar bertanggung jawab berarti bagaimana kita itu mengasah kemampuan kita menjadi seorang yang bertanggung jawab menanggapi masalah yang datang. Nah, bahasa Inggris bertanggung jawab itu apa? Bahasa Inggrisnya bertanggung jawab itu apa? Tanggung jawab itu bahasa Inggrisnya apa? Ada yang tahu? Ada yang mengatakan bahasa Inggris tanggung jawab itu adalah responsibility. Ya kan? Responsibility berarti kalau misalnya kita pisahkan respon dan ability. Respon kan berarti bagaimana cara kita menanggapi, bagaimana cara kita itu membalas, bagaimana kita itu cepat merespon tanggapan-tanggapan dari luar. Sedangkan ability itu adalah sebuah kemampuan. Berarti tanggung jawab itu kita adalah bagaimana mengasah kemampuan kita dalam menanggapi ataupun bagaimana cara kita untuk membalas rangsangan-rangsangan ataupun masalah yang terjadi dalam hidup kita.
Nah, sama halnya seperti Musa. Musa yang kita pelajari ini. Musa ini kan dia diperintahkan oleh Tuhan pada usia 40-an. Tentu usianya usianya nggak muda lagi. Dia diminta untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tadi kan kita bilang menjadi pemimpin itu sangat susah. Ya kan? Bahkan ketika dia menerima perintah Allah, tadi dikatakan ayat 10, aku akan mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari tanah Mesir. Nah, Musa ini kan diangkat menjadi anak, ya kan, oleh anak di Firaun. Dalam arti bahwa Musa ini bisa dikatakan sebagai cucunya Firaun. Tentu dia udah tahu lah bagaimana cara pemimpin bangsa Mesir, bagaimana Firaun juga menindas bangsa Israel. Firaun ini dikatakan juga orang yang bengis, orang yang tidak memanusiakan manusia. Bahkan Firaun ini menanggapi bahwa akulah yang menjadi penguasa, tidak ada yang lain. Sehingga ketika Musa menerima mandat itu, dia mengatakan kepada Tuhan, emang aku siapanya bangsa Israel? Emang aku yang mengandung mereka? Emang aku ibu mereka? Emang aku yang memelihara mereka? Emang aku yang menyusui mereka? Emang aku yang harus mengurus mereka sampai-sampai aku harus mengutus, sampai aku harus membimbing mereka keluar dari tanah perbudakan ini. Bahkan di dalam pasal 4, seperti yang pernah sharingkan sama kalian, dia memberi alasan-alasan yang banyak. Yang pertama alasannya dia itu enggak jago bicara. Yang kedua dia juga enggak pandai untuk memimpin karena dia itu tahu bagaimana Firaun sebagai lawannya. Yang ketiga dia dikatakan lagi, aku tidak mempunyai keahlian. Tapi ketika Tuhan sudah memperlengkapinya, dia menolak lagi. Sehingga alasan mendasar Musa itu enggak menjadi pemimpin adalah karena dia benar-benar tidak mau menjadi pemimpin. Nah, apa hubungannya dengan kalian sekarang yang belajar dari rumah? Kalian mungkin menanggapi, untuk apa sekolah? Sedangkan sekolah itu enggak tatap muka. Kita belajar sendiri di rumah, guru hanya membimbing secara online, tidak ada hubungan secara psikologi, enggak bisa sharing sebebas tatap mukanya, dan bahkan juga dalam beranggapan tidak ada yang kami dapatkan ketika belajar dari rumah. Tapi kalian harus menjalani hidup kalian, menyelesaikan tugas pendidikan kalian. Nah, sama seperti Musa. Dia menjadi seorang pemimpin, tapi dia merasa bahwa dia nggak diperlengkapi apa-apa. Bahkan dia tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Dan sama halnya juga dengan kalian. Ketika kalian dilepaskan untuk mengikuti ujian nanti, untuk menyelesaikan tugas kalian di kelas 12 ini, kalian jangan beranggapan kenapa ya di masa-masa kami itu kayak banyak tantangan, kayak tidak banyak enaknya, kayak banyak yang harus momen di mana kita sendiri harus berlatih sendiri, berjuang sendiri, bahkan juga banyak keterbatasan yang kita hadapi. Tapi percayalah gitu kan, di COVID sekarang ini menjadi nilai plus kepada kalian. Dalam sejarahnya kita ataupun ibu sekolah, tidak ada yang namanya itu momen seperti kalian. Belajar dari rumah, dituntut untuk bertanggung jawab, mandiri, bahkan dituntut untuk yang namanya itu sebagai leader bagi diri kalian, sebagai pemimpin dalam diri kalian. Ya kan? Walaupun sekarang masa Covid kan dituntut kembali juga menjadi seorang pemimpin. Kan kedepannya menjadi seorang pemimpin. Pemimpin bagi saudara-saudara kalian, pemimpin nanti dalam pekerjaan kalian, pemimpin dalam pertemanan kalian, khususnya juga pemimpin untuk diri kalian sendiri. Ya kan? Kalian bilang juga menganggapan, ibu enak-enak aja. Ibu nggak ngerasain bagaimana perasaan kami. Bapak nggak pernah ngerasain bagaimana perasaan kami. Nggak ngerti loh Bu, ngasih modul, belajar segala macamnya. Sehingga banyak juga wali kelas yang bilang, kenapa nggak ngerjain tugas segala macamnya, gitu kan? Tapi percayalah, ketika kita belajar menjadi bertanggung jawab untuk diri kita sendiri, menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri, itu yang dikehendaki oleh Tuhan, ya kan? Dalam hidup kita ini dituntut adalah bertanggung jawab, sama seperti Adam dan Hawa, ketika dia diminta untuk bertanggung jawab, bahkan dia juga diminta untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, tapi karena dia lalai dengan tanggung jawabnya, akhirnya dia dihukum dan dia dikeluarkan dari Taman Eden. Dan saat ini kita diminta, ketika kita juga masih beruntung ya diberi kehidupan di masa COVID ini, kita diminta juga untuk bertanggung jawab.
Jadi jangan batasi dirimu kalau kalian tidak mampu. Tapi kita sama-sama belajar untuk bertanggung jawab seperti Musa. Ada tantangan segala macamnya, tapi dia lewati juga. Akhirnya dia menjadi pemimpin walaupun dia tidak sampai memasuki di tanah Kanaan itu. Tapi dia selesaikan tanggung jawabnya. Kalau seandainya kita belajar tanggung jawab, Tuhan mengkehendaki itu. Dan kita juga akan menjadi kesukaan bagi Tuhan. Oke, kita akan sama-sama berdoa saat ini supaya kalian juga bertanggung jawab untuk mengikuti ujian kalian juga. Jangan banyak alasan. Kalau nanti ujian di tanggal 29, usahakan kalian bangun cepat, internet kalian diperlengkapi, waktu kalian juga harus benar-benar kalian persiapkan, jangan ada gangguan-gangguan yang lain, ya kan? Jangan banyak alasan dulu, ujianlah dengan baik-baik. Selesaikan dulu di SMA, lalu kita bisa berdoa sama Tuhan supaya kalian supaya kita minta kepada Tuhan, kalian ditunjukkan juga ke arah mana, ke kampus mana, bekerja di mana, dan keputusan hidup apa yang kalian kehendaki dan Tuhan kehendaki juga. Oke, kita berdoa. Saat ini Tuhan Yesus, kami belajar tentang Musa, di mana dia juga memiliki keterbatasan menjadi seorang pemimpin, tapi dia percaya kepada Tuhan, bahkan dia juga menyerahkan rencana hidupnya ke dalam tangan-Mu. Dengan demikian kami berdoa juga untuk anak kami kelas 12, kiranya Engkau dengarkanlah setiap rencana mereka, rancangan mereka, bahkan juga kerinduan mereka. Ajarlah anak kami juga untuk bertanggung jawab untuk hidupnya, walaupun di masa COVID ini penuh dengan tantangan, penuh juga dengan keterbatasan, tapi biarlah ya Tuhan, Engkau mendengar kerinduan mereka, mendengar juga harapan mereka. Berkati juga dengan mereka ya Tuhan Yesus yang akan mempersiapkan diri mereka untuk mengikuti ujian keguruan tinggi yang lainnya. Biarlah ya Tuhan Engkau berkati kesehatan mereka, berkati pikiran mereka, ketenangan hati mereka, supaya juga mereka mengundang Engkau ya Tuhan dalam keputusan hidup mereka, sehingga ketika mereka menghadapi kegagalan, mereka tidak menyalahkan diri mereka, tapi mereka percaya bahwa ada rancangan Tuhan indah pada waktunya. Dan berkati juga dengan anak-anak kami ya Tuhan, supaya juga mereka mempersiapkan diri mereka, menyadari diri mereka bahwa ada proses dalam hidup, ada di masa gagal, ada di masa menang. Biarlah ya Tuhan mereka juga mempersiapkan hati mereka untuk kedua hal ini, supaya mereka tidak frustasi, bahkan menyalahkan diri mereka. Tak lupa kami juga mendoakannya untuk orang tua mereka, berkati pekerjaan orang tua mereka, berkati kesehatan orang tua mereka, berkati juga dengan pola pengajaran orang tua kami kepada anak kami, supaya Tuhan orang tua mereka ya Tuhan mampu memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani mereka, bahkan juga mampu mencukupi kebutuhan administrasi anak-anaknya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk sekolah kami ini, biarlah ya Tuhan Engkau pakai lebih baik lagi, lebih dahsyat lagi, untuk menjadi tempat anak-anak kami belajar, bahkan juga untuk jembatan bagi anak-anak kami mencapai apa yang mereka inginkan. Kami juga berdoa ya Tuhan di tengah-tengah pada masa pandemi ini, di dalam program vaksinasi, biarlah ya Tuhan ini Engkau pakai untuk bisa membumi hanguskan corona ini, melenyapkan corona ini dari bumi ini ya Tuhan, supaya kami bisa melakukan aktivitas kami seperti biasanya, dan kami juga tidak takut dalam melakukan aktivitas kami khususnya dalam memuji nama-Mu. Dan kabulkan doa kami ini Bapa, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya berkat dari Tuhan, Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menghadap wajah-Nya kepada kita dan berikan kita kasih karunia. Tuhan menghadap wajah-Nya kepada kita dan berikan kita damai sejahtera. Mulai hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih.
Jangan dimatikan dulu ya. Nah, kita masih ada pengumuman beberapa menit lagi. Oke, kami serahkan kepada Bu Elsa. Oke, Shalom. Saat ini kita akan masuk kepada acara pelepasan. Nah, yang pertama itu kita akan mendengarkan kata sambutan dari mewakili guru kalian, Ibu Rosanita. Udah. Oke, shalom anak-anak. Nah, ini kan tadi ada sedikit gangguan itu
rekaman kata sambutan dari Bu Rosa itu suaranya tidak terdengar. Nah, sekarang kita dengarkanlah dulu kata sambutan mewakili siswa. Dari Mia, kami persilakan untuk Adrian Siregar. Tes kedengaran Bu suaranya Bu? Oke, kedengaran Nak. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan acara pelepasan siswa dan siswi kelas 12 SMA Metodis 6 Medan. Yang saya hormati Ibu Sarah selaku Kepala Sekolah SMA Metodis 6 Medan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta staf SMA Metodis 6 Medan. Dan yang saya sayangi rekan-rekan seperjuangan saya kelas 12 siswa dan siswi SMA Metodis 6 Medan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena saya telah diberikan kesempatan untuk mengucapkan kata sambutan sebagai perwakilan dari kelas 12 MIA SMA Metodis 6 Medan. Teman-teman yang saya sayangi, begitu singkat perjalanan serta perjuangan kita selama 3 tahun terakhir ini, di mana di perjuangan dan kebersamaan kita selama 3 tahun ini ada suka, duka, serta canda dan tawa yang telah kita lakukan selama bersama-sama, dan itu menjadi sebuah momentum yang bersejarah, di mana pada saat kita akan melaksanakan ke jenjang yang lebih tinggi nanti, kita bisa mengingat apa yang telah kita lalui bersama-sama. Di dalam sebuah kebersamaan dan pertemuan pasti diakhiri dengan adanya kata perpisahan. Pada saat nanti kita telah berpisah, kini tibalah saatnya kita untuk mengakhiri ini semua, dan semoga apa yang telah kita cita-citakan dapat menyenangkan hati Tuhan dan menjadi kebanggaan bagi keluarga, sekolah, dan negara kita. Dan juga kita bisa dapat mengharumkan nama sekolah kita dengan apa yang kita cita-citakan, dan tentunya bisa menjadi kebanggaan bagi semua orang. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, saya mewakili kelas 12 MIA siswa dan siswi Metodis 6 Medan ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas keteladanan dan pengajaran Bapak dan Ibu guru yang tulus dan tanpa kenal lelah selama 3 tahun ini. Di dalam kebersamaan di antara kita sebagai guru dan siswa pasti tidak pernah luput dari kesalahpahaman. Maka dari itu, saya sebagai perwakilan dari kelas 12 MIA SMA Metodis 6 Medan ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya atas perlakuan, tindakan, dan ucapan yang telah kami lakukan yang telah mengecewakan hati dan Bapak Ibu guru sekalian. Semoga SMA Metodis 6 bisa menjadi sekolah contoh teladan yang tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga mengasah mental, akal budi, dan menanamkan nilai-nilai kekristenan dan ketuhanan. Sekian kata sambutan dari saya. Selamat pagi dan terima kasih. Oke, sekian kata sambutan dari Adrian. Nah, untuk setiap pesan dan kesan yang sudah Adrian sampaikan, nah semogalah itu bisa jadi doa yang Tuhan kabulkan dan kita aminkan bersama. Nah, untuk kalian juga semangat. Nah, sekarang kita akan mendengarkan kata sambutan mewakili dari 12 IIS kepada Erika. Kami persilakan. Erika. Erika, coba itu di mikrofonnya dihidupkan.
Erika, itu suaranya nggak kedengaran, Nak. Coba diperiksa lagi. Itu udah benar-benar pastikan dulu hidup mikrofonnya ya. Udah, Miss. Oke, udah. Silakan, Nak. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita panjatkan Shalom. puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat rahmat-Nya kita masih bisa melaksanakan acara pelepasan siswa-siswi Metodis 6. Yang saya hormati Ibu Sahara sebagai kepala sekolah dan kepada Bapak Ibu guru dan teman-teman yang saya kasihi. Saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan kata sambutan ini untuk mewakili kelas 12 IIS. Kami sangat bahagia bisa bersekolah di Metodis 6. Semua pengajar ramah dan penuh dengan kesabaran untuk mengajari kami. Banyak hal yang sudah kami pelajari selain ilmu yang kami dapat. Kami juga dapat berteman dengan teman-teman yang begitu baik dan ramah. Kami minta maaf sebesar-besarnya jika kami sebagai murid melakukan kesalahan dan mungkin menyinggung hati Bapak Ibu guru selama 3 tahun ini. Semoga kita semua juga diberikan keberhasilan dalam pendidikan maupun pekerjaan kita. Good luck juga untuk para pejuang PTN dan jalur apapun, untuk pejuang PTS juga, dan untuk yang langsung kerja, good luck, stay safe, semangat terus semuanya, dan semangat untuk ujian tanggal 29. Sekian dari kata sambutan dari saya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, sekian kata sambutan dari Erika. Singkat, jelas, padat. Nah, sekarang karena tadi ada gangguan dari kata sambutan dari Bu Rosanita, saat ini kita akan mendengarkan kata sambutan mewakili guru-gurumu di SMA Metodis 6. Kepada Ibu Rosanita, dipersilahkan. Baik, terima kasih Miss Elsa. Bisa dengar anak-anak? Bisa, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Shalom, selamat pagi buat kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberi kesempatan, diberikan kesehatan untuk bertemu kembali dalam rangka acara pelepasan tamatan kelas 12 tahun ajaran 2020-2021, walaupun hanya sebatas Zoom meeting. Ibu mengharapkan anak ibu semua tetap berada dalam keadaan sehat. Kepada yang terhormat Ibu Pimpinan Perguruan Metodis 6, Ibu Kepala Sekolah SMA Metodis 6, Ibu Sahara, para Bapak Ibu Guru, staf dan pegawai, serta anak-anak didik kami yang kami sayangi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Ibu mewakili para Bapak Ibu Guru yang mengajar di SMA Metodis 6 untuk menyampaikan sepatah dua patah kata di hari pelepasan kamu ini. Anak-anak ibu yang ibu kasihi, yang mana minggu depan hari Senin kamu sudah mulai ujian sekolah. Yang artinya sebentar lagi kamu sudah menyelesaikan pendidikan kamu di tingkat SMA. Selama kamu duduk di bangku SMA, mungkin banyak suka dan duka yang kita lalui, yang mungkin akan menjadi kenangan terindah yang tidak akan terlupakan. Sering ibu bilang ya nak ya, masa SMA itu adalah masa yang paling sangat menyenangkan. Di situ banyak canda, banyak tawa, banyak tangis di antara kamu, baik sesama kamu maupun dengan para gurumu. Anak-anak kami, ada beberapa pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada kamu. Yang pertama, kamu adalah siswa yang berasal dari sekolah Kristen. Ingat ya nak, kalau kita berasal dari sekolah Kristen, kalau orang bilang, kalau dulu saya kepingin sekali sekolah, melanjutkan pendidikan itu di sekolah Kristen. Kenapa?
Karena kalau dimanapun orang-orang yang lepas dari sekolah Kristen, dia pasti bisa hidup. Dia pasti bisa berjuang. Kenapa? Karena kalau kita rasa, mungkin kamu merasa ya pada saat kita pembelajaran secara luring, tatap muka, kalau sering ada kesan dan pesan, itu selalu ada bilang itu, teman-teman atau kakak kelas kamu bilang itu, perbanyak proyek, perbanyak tugas. Yang artinya kalau orang-orang yang sudah mendapat pendidikan dari sekolah Kristen, mereka sudah biasa, kalau ibu bilang adalah di bawah tekanan. Tekanannya di mana, nak? Dengan tugas-tugas yang cukup banyak. Jadi kalau nanti kamu sudah tamat, sudah lepas dari sekolah kita, kemudian kamu melanjut ke pendidikan yang lebih tinggi, kamu sudah biasa dengan tugas-tugas yang cukup berat. Kamu boleh tanya ya nak ya, dengan abang-abangmu atau kakakmu yang sudah kuliah. Bagaimana dengan tugas-tugas mereka selama kuliah? Mereka sudah cukup enjoy. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa. Waktu di sekolah lebih berat lagi tugas kamu. Jadi kalau kita berasal dari sekolah Kristen, ibu mengharapkan artinya begitu kamu tamat dan melanjut ke pendidikan yang lebih tinggi, tetaplah tunjukkan sifat baik sopanmu kepada orang-orang di luar sana. Sehingga ciri-ciri kekristenan kita tetap ada. Kemudian jagalah nama baik sekolah kita dimanapun kamu meminjakkan kaki. Dan tetaplah berbuat sesuai dengan ajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang pertama. Begitu kamu selesai nak, begitu kamu melanjutkan kuliah, tetaplah menjadi anak yang sopan. Yang kedua, Bu, kami udah selesai. Apakah putus hubungan kita begitu selesai kami dapat ijazah? Jangan sempat putus, nak. Kirimlah, taruhlah, suruhlah adikmu, saudaramu untuk sekolah di Metodis 6. Kalau ada adik, kemudian saudara-saudara baik yang dari kampung maupun tetangga-tetangga kita, suruhlah mereka untuk melanjutkan pendidikannya di sekolah Metodis 6. Supaya apa? Supaya mereka juga merasakan gimana enaknya sekolah di Metodis 6. Sehingga mereka juga bisa sukses nanti seperti kamu. Nah, demikian dari Ibu. Kami juga para bapak ibu gurumu selalu berdoa. Biarlah segala kesuksesan selalu menghampiri kamu. Tak ada gading yang tak retak, yang artinya tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Maka pada kesempatan ini saya mewakili bapak ibu guru kamu, mohon dimaafkan setiap kesalahan yang pernah kami perbuat, baik melalui tutur kata kami, maupun sikap kami, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Akhir kata, Ibu tutup dengan pantun, kalau ada jarum yang patah, jangan kamu simpan dalam laci. Kalau ada kata-kata dari Bapak, Ibu guru, baik perbuatannya, tingkah lakunya yang salah, jangan kamu simpan di dalam hati kamu. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke, demikian kata sambutan sekaligus kata pelepasan dari Bu Rosanita. Nah, sekarang kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ibu Pimpinan PKMI 6, sekaligus Kepala Sekolah Metodis 6, SMA Metodis 6, dan nanti akan berdoa bersama. Kepada Ibu Sahara, kami persilahkan. Terima kasih Bu Elsa untuk waktu dan tempat. Anak-anak kami, suara Ibu kedengaran? Kedengaran? Jelas ya? Kedengaran, Bu. Oke. Baik. Pertama sekali kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab benar-benar kita harus merasa bersyukur selama pandemi ini ya, terhitung mulai dari 17 Maret di tahun
sebelumnya sampai sekarang kita masih tetap diberikan kesehatan, kemudian kekuatan untuk menghadapi pandemi ini, sehingga pada saat ini kita kembali bisa bertemu meskipun dibatasi dalam Zoom meeting. Nah, itu patut kita syukuri bersama. Pertama sekali yang saya hormati ya, seluruh jajaran staf, guru yang ada di tingkatan SMA, dan juga seluruh anak didik kami hari ini yang hadir, yang kami banggakan dan kami kasihi. Terus terang, walaupun Ibu tidak di jajaran depan ya, langsung ketemu kalian di kelas, mungkin ketemunya sesekali, upacara, atau ada event-event lain, tapi kalian semua bagi Ibu selalu dekat di hati. Seperti diketahui, setiap orang itu adalah unik, maka seluruh murid siswa SMA Metodis 6 dan juga seluruh alumni yang ada di SMA Metodis 6 itu adalah punya keunikan tersendiri dan punya kenangan tersendiri di hati Ibu. Ya, jadi walaupun nggak dicurhatkan satu-satu, tapi begitu lihat foto-foto kalian dan lain sebagainya, ada kenangan-kenangan bersama melalui kegiatan-kegiatan bersama yang kita lakukan, baik di sekolah atau di luar sekolah. Sayangnya untuk kali ini kita cuma sekali ya punya kegiatan di luar waktu youth camp, seterusnya tidak ada lagi karena kita dibatasi dengan suasana pandemi ini. Jadi kami pikir itu sesuatu yang mungkin menjadi pengalaman lah. Nanti kalau kalian reuni 10 tahun kemudian, beberapa puluh tahun kemudian, ini menjadi kenangan yang unik. Bahwa kamu menghadapi masa-masa seperti ini untuk di kelas 12, tapi itu merupakan salah satu hal untuk menempah kamu menjadi lebih ulet, menjadi lebih tangguh, dan lebih mempunyai daya tahan untuk menghadapi masa depanmu. Ya, jadi kata pengarahan Ibu pada pagi hari ini ya sebagian sudah dibicarakan oleh guru-gurumu ya. Bu Grace dari segi spiritualnya sudah memberikan renungan ya bagaimana, lalu Ibu Rosanita mewakili guru-guru juga untuk karakter, sikap, semangat juang dan lain sebagainya sudah disampaikan. Jadi Ibu tinggal mengambil sedikit-sedikit saja. Ya, jadi seperti tadi kata Bu Grace, Musa kan diberi tugas ya sama Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Sekarang Tuhan juga punya tugas untuk dirimu sendiri. Seperti kalian sering dengar ya, semua kamu diciptakan sejak di dalam rahim ibumu itu Tuhan sudah punya rencana untukmu. Nah, jadi sekarang Tuhan punya rencana lagi untuk masa depanmu. Tuhan mau kamu membawa dirimu setelah tamat dari SMA Metodis 6 ini keluar, masuk ke komunitas yang lebih luas, perguruan tinggi, masyarakat, dan lain sebagainya, supaya kamu menjadi pemimpin dirimu sendiri. Bagi anak kami yang siswa laki-laki ya, kamu kelak akan menjadi pemimpin di keluargamu, pemimpin di tempat kerjamu. Demikian juga yang perempuan juga akan menjadi seorang penolong pemimpin di dalam keluargamu. Nah, jadi semua yang sudah kami berikan di dalam pendidikanmu selama 3 tahun ini, Ibu harapkan itu menjadi bekal persiapan untuk kamu kembangkan lagi. Ya, sesuai dengan moto dari ulang tahun kita yang ke-50, walaupun nggak kita rayakan, itu berakar, bertumbuh, berbuah. Nah, mungkin kami di sini sampai bertumbuh kami bekalit, maka pertumbuhan ini jangan berhenti. Apa yang sudah kami sampaikan, kami bekali, jadilah itu nanti buah di sana, bahkan buah itu bisa dicicipi oleh orang lain. Nah, jadi jangan sampai berhenti. Kemudian kita keluarga besar. Selama 3 tahun, ya namanya keluarga. Nggak mungkin semuanya enak-enak di sini. Saling menyapa, bersenda gurau, menegur. Ada hal-hal yang merasa tidak nyaman, agak sensitif, terus merasa kesal, dan lain sebagainya. Kalau keluarga besar, kita maklumi bersama, dan kita tinggalkan di sini. Jadi semua kenangan baik, semua hal-hal yang baik, itu kalian bawa keluar sana untuk bekalmu berkembang, untuk modalmu berkembang. Seperti kata Ibu Rosanita nanti, kalau ada yang bertanya tentang alumni di sini, tentang kondisi di sini, kamu sebagai alumni sudah bisa menjelaskan apa sih yang ada di sini. Seperti itu. Lalu berikutnya, ada selalu ini tiap tahun kata sambutan Ibu ada selalu bilang, itu beda sekali SMA dengan perguruan tinggi. Banyak orang yang tidak tamat perguruan tinggi bukan karena nggak mampu secara akademik,
finansial atau yang lain-lain, tapi lebih ke tanggung jawab seperti yang disinggung Bu Grace tadi. Kemandirian mengerjakan tugas. Jadi kalau di perguruan tinggi, semua tugasmu nggak selesai, nggak akan gurumu ke rumahmu, nggak akan ada di telepon. Tapi kamulah yang memanage dirimu sendiri, sesuai siap dia tepat waktu. Jadi bagi yang sudah berhasil menamatkan SMA, itu masih langkah awal. Jangan terlalu cepat puas. Jadi dengan adanya pandemi ini, jangan menurunkan semangat juangmu. Tetap berjuang, semangat meraih prestasi. Bagi yang sudah tidak berkesempatan masuk melalui jalur SNMPTN, masih ada lagi jalur SBMPTN, juga ada yang lain-lain. Jadi ingat, selama kita hidup, perjuangan itu tidak akan berhenti. Karena nanti zamanmu saingannya itu sudah lebih berat. Bukan lagi dengan manusia, saingan kamu itu udah dengan artificial intelligence, atau yang sering kita sekarang sebut dengan robot dan berbagai macam komputerisasi. Nah, jadi Ibu harapkan betul-betul kamu persiapkan dirimu sebaik mungkin, kamu bisa menciptakan lapangan kerja untuk dirimu sendiri dan juga untuk orang lain. Jadi sehingga kami harapkan impianmu tercapai, tujuanmu tercapai, dan kamu menjadi orang yang berhasil bukan hanya di mata orang tuamu, di mata masyarakat, atau dirimu sendiri. Tapi yang penting kamu berhasil di mata Tuhan. Menjadi orang yang memuliakan Tuhan, kebanggaan orang tua, dan juga kebanggaan nusa dan bangsa. Jadi teriring seluruh doa kami mendoakan kalian tetap sehat, tetap semangat menempuh ujian sekolah. Karena ingat, ujian sekolah ini merupakan ujian nilaimu satu-satunya yang digabungkan dengan nilai semester yang akan dijadikan nilai ijazahmu. Jadi supaya bagus prestasimu, ijazahmu itu bisa kamu pergunakan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di Metodis 6, selama kamu di sini 3 tahun, kami mohon maaf ya, kiranya jangan lagi beban-beban berat itu dibawakan dalam ujian. Jadi semua beban selesai berdoa, acara pelepasan hari ini tinggalkan semua. Yang ada di dalam hatimu adalah hati yang penuh cinta kasih, hati yang damai, semangat berjuang yang tinggi, sampai cita-citamu tercapai. Jadi Ibu harap selama tanggal 29 Maret sampai 10 April, kamu tepat waktu mengerjakan ujian dengan baik, walaupun kita ujian secara online. Kalau ada masalah, dikasih tahu kepada guru-gurunya, khususnya wali kelas, sehingga waktu kamu menerima kelulusan, itu adalah nilaimu yang terbaik, sesuai usahamu, dan itu jadi kamu untuk pijakkan untuk Ibu harapkan dijalani dengan baik. Jadi tetap jaga protokol kesehatan, kemudian jaga kesehatan selama ujian, kemudian akhirnya kamu nanti betul-betul selesai pengumuman menjadi alumni yang bisa kami banggakan di dalam Metodis 6 maupun di luar. Semuanya, sekian dan terima kasih. Oke, Bu. Boleh dilepaskan, Bu, secara resmi untuk anak-anak kelas 12 sekalian berdoa. Doanya gimana? Ibu yang pimpin atau kita doa bersama? Kita doa bersama, Bu. Nanti saya tutup, Bu. Oh, berarti saya lepaskan dulu, kita tutup dengan doa ya. Ya, Bu. Yang nutup Bu Grace atau Bu Elsa? Doanya? Saya sendiri nanti yang nutup, Bu. Oke. Baik, dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara pelepasan siswa SMA Metodis 6 tahun pelajaran 2020-2021 teriring dengan doa restu dari seluruh guru, staf, dan juga kepala sekolah SMA swasta Metodis 6. Dengan ini secara resmi kami lepaskan kalian untuk menempuh ujian dengan 10 April dan
dan juga akan sebagai tidak mengkhianati hasil yang akan kami peroleh di dalam nama-Mu. Bahwa Engkau juga mau mengajarkan kepada Yosua bahwa tidak ada semuanya yang sia-sia kalau kami berusaha. Biarlah itu mereka berusaha semaksimal mungkin ya Tuhan, dan Engkau yang akan menentukan hasilnya. Ajarlah anak-anak kami juga ya Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bahwa dalam hidup ini ada dalam fase kegagalan, fase dalam kemenangan, dan dalam fase dalam menguasai diri mereka. Biarlah ya Tuhan, Engkau mengajari anak-anak kami untuk bisa belajar lebih mandiri lagi. Berkati juga dengan kesehatan orang tua mereka ya Tuhan, rezeki orang tua mereka. Biarlah Engkau memberkati orang tua mereka supaya mereka bisa membiayai, bahkan juga mencukupi kebutuhan mereka. Kami serahkan harapan mereka ya Tuhan, apapun yang menjadi hambatan mereka, Engkau yang akan memeluk mereka, merangkul mereka di dalam nama-Mu. Dan juga ya Tuhan, apa menjadi kekhawatiran mereka, kiranya ya Tuhan diserahkan ke dalam nama-Mu, dan Engkau juga turut campur tangan bagi masalah mereka. Kami tutup dalam doa ini ya Tuhan, dan kami percaya di dalam nama anak Yesus Kristus, Engkau mampu mewujud nyatakan di dalam waktu-Mu yang baik. Ajarlah ya Tuhan kami mempercayai rancangan-Mu, karena rancangan-Mu mendatangkan damai sejahtera, bukan mendatangkan malapetaka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, waktu ini kami persilakan kepada Ibu Pahotan Sinaga, Bapak Pahotan Sinaga, bagian Universitas Metodis Indonesia, untuk melakukan promosi ataupun pengenalan kampus UMI. Untuk anak-anak sekalian, mohon waktunya sebentar untuk Bapak Pahotan menyampaikan bagaimana Universitas Metodis Indonesia. Boleh tanya-tanya nanti, boleh juga ditanya nanti dari chat, supaya tahu ya siapa yang bertanya.
Oke, terima kasih kepada Pak Houghton, kami persilakan. Terima kasih Ibu. Yang saya PKI dan begitu juga Wakil Kepala Sekolah dan teman-teman guru sekalian. Ya, terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan kepada saya. Saya adalah Dekan Fakultas Sastra jurusan Bahasa Inggris dari Universitas Metodis Indonesia. Yang mau saya katakan adalah kepada adik-adik kami, itu keminatan untuk belajar bahasa Inggris itu sudah benar-benar berkurang. Karena apa? There are a lot of factors, penyebabnya itu banyak. Tetapi tanpa kita sadari, dengan menguasai bahasa Inggris, maka jendela dunia akan terbuka. Dengan belajar bahasa Inggris, dengan menguasai bahasa Inggris, seperti yang saya katakan kemarin di sekolah kita akan mudah mencari pekerjaan. Satu hal yang mau saya tekankan kepada adik-adik adalah jangan pernah memilih jurusan itu berdasarkan ikut-ikutan kepada teman. Tetapi pilihlah jurusanmu sesuai dengan kemampuanmu, sesuai karena di mana kamu nanti kuliah itulah penentunya bagaimana bagaimana masa depanmu. Nah, kalau kita misalnya di sastra Inggris Universitas Metodis Indonesia, yang sudah saya rasakan, belum pernah saya lihat alumni daripada sastra Inggris itu tidak mendapat job di luar sana, tidak mendapatkan pekerjaan di luar sana, bahkan mulai dari kuliah sudah bisa menafkahi dirinya sendiri. Jadi, seperti dikatakan oleh Ibu tadi, kamu pasti sudah ada bimbingan. Kamu pasti sudah sudah bimbingan untuk mendapatkan, ya mungkin aku ke jurusan ini, mungkin itu bagus deh. Tetapi satu hal yang harus adik ingat, bahwa PTN dan PTS pada saat ini pada dasarnya sama. Yang membedakan adalah uang kuliahnya. Yang membedakan adalah uang kuliahnya. Memang kecenderungan di PTS uang kuliah akan lebih mahal. Kalau masalah kualitas, kalau masalah kualitas itu sudah dinilai oleh Kemendikbud melalui Badan Akreditasi Nasional. Bukan cuma BAN, bukan cuma universitas swasta, negeri juga dinilai oleh BAN. Namanya BAN PT. Ini juga mereka inilah yang menentukan kualifikasi daripada satu universitas itu. Jadi kalau misalnya Universitas Metodis Indonesia ini sama sebenarnya dengan perguruan tinggi negeri lain, sama. Karena apa? Kami dinilai oleh BAN PT. Nilai kami itu juga sekarang nilai B. Nah, negeri juga nilai B, berarti sama. Kalau misalnya negeri punya profesor, di sastra Inggris ini ada 2 guru besar. Kalau misalnya di negeri ada doktor, di Metodis ini untuk sastra Inggris, hampir semua dosennya doktor. Kalau itu masalah kualifikasi seperti itu. Tapi yang mau saya tekankan pada saat ini adalah jurusan bahasa Inggris itu adalah jurusan yang mempunyai peluang besar untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Karena buntutnya nanti kalau adik kuliah kerja. Itu dia. Seperti misalnya alumni dari Metodis Anam.
Kemarin saya ngomong dengan Ibu Reni Sinaga. Oh, saya kenal itu, Pak, katanya. Rumahnya dekat dengan sekolah ini. Rumahnya dekat dengan sekolah ini. Nah, saya pernah, nama mahasiswanya adalah Novelia. Saya tanya dia, kenapa kau ngambil sastra Inggris? Ya, kami hampir mempunyai pendapat yang sama, mempunyai pemikiran yang sama. Jadi, kepada adik-adik, jangan ragu untuk masuk sastra Inggris, walaupun kamu katakan, oh kemampuan bahasa Inggris saya 0. Nah, mungkin adik akan katakan seperti itu. Adik nggak usah khawatir. Karena kita juga sudah melihat adik-adik yang dari luar kota yang tidak tahu berbahasa Inggris, tetapi setelah mereka kuliah, bahkan mereka ini kadang yang mendapat pekerjaan yang bagus-bagus. Ada yang kerja di BCA, ada yang kerja di BRI, ada kerja di perusahaan penerbangan, misalnya seperti James Jaluku. Dia itu adalah manajer area untuk AirAsia, yang mana dia itu berasal dari pelosok Nias. Jadi kepada adik-adik, kalau misalnya adik bingung mau kemana, sastra Inggris adalah pilihan yang terbaik. Mungkin kebetulan di sini ada Dr. Esron. Ini adalah wakil dekan 2 dari Fakultas Sastra. Beliau ini sekarang sedang mempersiapkan dirinya untuk mengambil guru besar atau mengambil profesor. Jadi mungkin Dr. Esron ada yang mau disampaikan kepada adik-adik kita. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Esron. Terima kasih. Halo, Pak Esron. Halo, Pak. Ya, silakan Bapak dulu kasih motivasi sama adik kita ini. Apakah silakan, mendengar suara saya? Halo, suara bisa, saya kedengaran? Dengar, Pak. Baik, terima kasih. Selamat pagi buat kita semua. Nah, selamat pagi juga buat adik-adik yang bergabung dalam grup Zoom ini. Pada hari ini kita bertemu di sini. Senang bertemu dengan adik-adik sekalian. Tadi sudah disampaikan Bapak Dekan Fakultas Sastra Inggris Universitas Metodis Indonesia bahwa sekalipun kita berada pada status perguruan tinggi swasta, tetapi harus adik-adik pahami dengan jelas, dengan sangat-sangat transparan, kita ini tidak ada bedanya dengan PTN, perguruan tinggi negeri. Kenapa? Bahwa ada suatu badan yang menilai bagaimana kredibilitas, bagaimana kualitas, dan semua fasilitas termasuk sumber daya manusianya, baik itu pegawainya, baik itu dosennya yang berada dalam suatu fakultas. Tadi Pak Dekan sudah menjelaskan ada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dari Jakarta. Mereka yang menilai, bukan kita. Pak Dekan sudah jelaskan tadi, Fakultas Sastra Inggris Universitas Metodis Indonesia memiliki nilai B. Salah satu kebanggaan bagi kita, harus adik-adik ketahui, tidak banyak perguruan tinggi swasta yang bisa meraih nilai B ini. Ya, ini suatu kebanggaan bagi kita. Ini akan kita pertahankan dan bahkan akan kita tingkatkan. Karena inilah salah satu poin atau yang mau kita gaungkan atau yang mau kita jual secara positif ke masyarakat. Disinilah tempat yang benar, di fakultas kita lah tempat yang cocok untuk menimba ilmu dalam bidang bahasa dan sastra Inggris. Beberapa hal yang menjadi kekalutan atau kegalauan adik-adik SMA, kita bisa paham itu. Kita sudah sering mengadakan penelitian. Tadi Pak Dekan sekali lagi mengatakan, Pak, misalnya adik-adik berkata dalam hati, bagaimana saya bisa masuk ke Fakultas Sastra Inggris,
khususnya sastra Inggris Umi, padahal kemampuan saya berbahasa Inggris, tadi Pak Dekan bilang dalam tanda kutip 0. Maksudnya, kemampuan saya berbahasa Inggris, Pak, lemah. Bagaimana saya bisa masuk dan mengikuti semua tahapan-tahapan mata kuliah dalam sastra Inggris? Adik-adik, tak usah takut. Lebih baik kita berjuang dari 0, kalaulah itu 0. Tapi kami yakin, bukan 0. Itu hanya sebuah perumpamaan, hanya sebuah idiom, menggambarkan suatu kompetensi berbahasa Inggris yang masih rendah. Nah, inilah yang perlu kita tingkatkan. Inilah yang perlu kita benahi. Kami, dosen-dosenmu, guru besar atau profesor, doktor yang ada di Fakultas Sastra Inggris Universitas Metodis Indonesia siap membantu mengangkat, mengimprove, dan ya bahasa Inggris adik-adik sekalian. Kenapa? Kalau saya melihat, mengamati polemik-polemik yang ada dalam masyarakat, adik-adik sekalian, ini kan era revolusi industri 4.0. Sebentar lagi 4.5 dan seterusnya. Sesungguhnya apa yang mau dikatakan dengan istilah yang sangat-sangat baru ini? Apa yang mau disampaikan ke masyarakat, khususnya masyarakat akademik seperti adik-adik sekalian? Disinilah adik-adik harus jeli melihat celah. Kemana harusnya adik-adik melanjutkan pendidikan? Supaya nanti pada waktunya adik-adik tamat meraih gelar sarjana, bisa bersaing, meraih dan mendapatkan pekerjaan. Satu jawaban yang pasti adalah menguasai bahasa. Bahasa apa, Richard? Si Richard dengar menguasai bahasa apa? Bahasa Inggris. Bagus. Tidak menguasai bahasa Indonesia, tidak menguasai bahasa Batak, bahasa Simalungun, dan lain-lain. Hanya satu. English is everything for you. Sekatakan sekarang, English is the window of your world. Ya, artinya apa? Dengan menguasai bahasa Inggris, adik-adik sekalian nanti kelak setelah tamat menjadi sarjana, itu ibarat joker. Tahu joker kan? Itu ibarat air. Tahu air kan? Tidak ada kehidupan di dunia ini yang tidak memerlukan air. Tumbuhan, binatang, manusia, membangun rumah, membangun jembatan, semua perlu air untuk mengocok semen, menyiram bunga, semua. Tidak ada yang tidak perlu air. Seekor lebah pun perlu air. Ular, binatang, semua perlu air. Ibarat itulah adik-adik sekalian bahasa Inggris ini. Makanya tadi saya bilang, English is the window of this world. Bukan bahasa lain. Dengan menguasai bahasa Inggris, peluang kerja bagi adik-adik sekalian nanti kelak setelah tamat sarjana dari Fakultas Sastra Inggris Umi terbuka lebar. Adik-adik bahkan nanti akan bingung memilih tawaran-tawaran yang disampaikan ke adik-adik, pilih yang mana, seperti itu. Lalu pertanyaan yang barangkali mungkin, lalu kalau kami nanti kelak tamat sarjana sastra Inggris dari Universitas Metodis Indonesia, apa rupanya peluang-peluang kerja yang bisa kami dapatkan? Banyak sekali adik-adik. Ya, tidak terhitung. Kalau saya harus katakan seberapa banyak jenis pekerjaan di dunia ini, sebanyak itulah peluang kerja yang akan potensial adik-adik hadapi. Bahkan nanti adik akan bingung memilih yang mana yang akan adik ambil. Anda masukkan lamaran ke perusahaan A, B, C, D, sampai seterusnya. Nanti saatnya indah pada waktunya, adik-adik akan dipanggil kerja. Lalu adik-adik bingung, kemana saya ya, kemana saya? Adik-adik tinggal milih. Ya. Pertanyaan yang mungkin timbul dalam hati adik-adik sekalian, Sir, memangnya kenapa bisa banyak? Ya, yes. Banyak peluang kerja setelah tamat dari Fakultas Sastra Inggris. Sebanyak jumlah pekerjaan di dunia ini. Kenapa? Setiap pekerjaan di dunia ini membutuhkan bahasa Inggris. Mau di bank, mau di hotel, mau ke dubes, mau diplomat, entrepreneur, dosen, guru, jurnalis, wirausaha, eksporter, importer. Wah,
Tidak terhitung dengan jari tangan, dengan kaki, harus berkeliling-keliling lagi supaya itu bisa semua. Ya, mau public relation, mau tour guide, tak kalah pentingnya PNS. Barangkali adik-adik mengejar impian itu kan tidak tertutup kemungkinan. Nah, sehingga adik-adik tak usah ragu. Ya, kami di swasta, kami tidak berkecil hati, kami berbangga diri, melayani, berkarya, mengabdi di perguruan tinggi swasta yang bernama Fakultas Sastra Universitas Metodis Indonesia. Jadi adik-adik, kalau bingung, bertanyalah ke kami. Tidak usah bingung. Ya, kami siap melayani, kami siap membantu, kami siap mengabdi untuk adik-adik sekalian. Satu hal yang penting kami sampaikan lagi, beberapa perguruan tinggi swasta di Indonesia, atau katakan dulu skop kecilnya, the small scope, we start from North Sumatra, the largest number of students is in Fakultas Sastra Universitas Metodis Indonesia. Bayangkan itu. Kami sudah mengadakan penelitian itu, kami sudah cek ke lapangan. Di perguruan tinggi sana berapa jumlah mahasiswa sastra, di sana berapa. Meskipun itu katakan dalam skop kecil, compare with other faculties, kita merasa itu besar. Kecil tapi berkualitas, kita pilih yang mana, besar tapi tidak berkualitas. Nah ini, seperti ini, adik-adik harus open to your horizon, open your mind, where to go, what to choose. The big answer is Fakultas Sastra Inggris Universitas Metodis Indonesia. You know, kita didirikan pada tahun 1965. Sangat tua, sudah berpengalaman, sudah memproduksi dalam tanda kutip beribu-ribu bahkan berpuluh-ribu sarjana yang menyebar di tidak hanya di Nusantara Indonesia, not in only our archipelago, but also worldwide. Sudah mendunia alumni kita adik-adik sekalian. Ya, bahkan ada beberapa, saya lupa namanya, yang sedang S2 di luar negeri. Ya, jadi bahkan ada jadi pimpinan perguruan tinggi di Pulau Jawa dan sebagainya. Tadi Pak Dekan sudah orbitkan salah satu alumni kita, namanya James, sarjana sastra di mana tadi Pak Dekan? Di Lion Air? Air Asia. Air Asia. Ya, di Air Asia. Di Air Asia. Ada lagi yang di Bank Mandiri, kita lupa namanya, banyak sekali. Ya, nah, jadi adik-adik tidak usah ragu-ragu, tidak usah kemana ya. This is the big answer. Fakultas Sastra Universitas Metodis Indonesia. Ya, kita memiliki banyak profesor, banyak doktor, dan semua sudah berpengalaman pada bidangnya masing-masing dan bisa diuji dan sudah menuliskan jurnal nasional dan jurnal-jurnal internasional. Sudah dikenal seperti itu. Nah, itulah secara inti yang mau saya sampaikan kepada adik sekalian. Barangkali kita akan mana tahu perlu ada chat apa seperti itu, nanti bisa kami kasihkan nomor WA kami supaya kita bisa selalu interaksi meskipun sudah di luar Zoom ini. Seperti itu untuk sementara dari saya. Buat adik-adik sekalian yang kami sayangi, kami menunggu kehadiran adik-adik di Fakultas Sastra Inggris Universitas Metodis Indonesia. Sebelum saya tutup, tahukah adik-adik di mana alamatnya itu? Coba saya tanya dulu, Jesslyn. Jesslyn, how do you do? Jesslyn, you only smile. Hello, Jesslyn. Loh, tidak dengar Jesslyn. Jesslyn? Di mute-nya. Hello, Jesslyn, how do you do? Do you know where Faculty of Letters of Universitas Metodis Indonesia located? Tahukah di mana lokasi Fakultas Sastra Universitas Metodis Indonesia? Jalan apakah?
Jesslyn? Any problem with the name? Yes. Yes, Jesslyn. Hello? Adik-adik sekalian. Yes, Jesslyn. Tahukah adik-adik? Halo? Tahukah adik-adik di mana lokasi Fakultas Sastra UMI? Universitas Metodis Indonesia ada 3 kampus ya adik-adik. Kampus 1 di Jalan Hang Tua, ya dekat kantor perpajakan Sumatera Utara. Kampus 2 Jalan Setiabudi. Kampus 3 Jalan Harmonika. Kita ada 3 kampus. Jadi kita berada di kampus 1 di Jalan Hang Tua, persisnya sekitaran kantor perpajakan UMI atau kantor perpajakan Sumatera Utara, atau kalau adik-adik bingung yang mana kantor perpajakan, katakanlah dekat kantor gubernur Sumatera Utara. Nah, seputaran itulah dia. Ya. Baik, sekian dulu dari saya Pak Dekan. Sekali lagi terima kasih buat adik-adik yang kami sayangi. We are waiting for you in the gate of Fakultas Sastra Universitas Metodis Indonesia. Terima kasih Pak Dekan, demikian. Selamat pagi buat semua. Oke, thank you Pak Esron. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa Bapak ini sekarang sedang mempersiapkan diri untuk mengambil profesor ataupun guru besar. Bapak ini juga adalah ahli morfologi atau ahli linguistik, salah satu di Sumatera Utara. Jadi seperti yang dikatakan oleh beliau ini, banyak sebenarnya kemana adik nanti setelah tamat dari sastra Inggris. Jadi untuk itu, kalau misalnya adik bingung mau kemana, silakan kami menunggu adik di Fakultas Sastra Universitas Metodis Indonesia. Jadi saya Dekan Fakultas Sastra mengakhiri sosialisasi daripada Fakultas Sastra, dan kepada Ibu yang menjadi moderator pada Zoom ini, terima kasih Ibu yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Ini saja yang bisa kami bilang. Sekali lagi, terima kasih. Salam, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bu. Amin. Shalom. Shalom Pak Wahotan, shalom Pak Esron. Tapi sebelumnya, jangan leave dulu dalam Zoom-nya. Untuk Ibu Sahara, dipersilakan untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Esron dan Bapak Wahotan dari Universitas Metodis Indonesia. Terima kasih kepada Bu Elsa. Shalom dan selamat pagi menjelang siang ya kepada tim dari Fakultas Sastra UMI, Pak Sinaga, kemudian Pak Esron, kemudian Pak Milisian ya. Satu lagi. Milisi. Pak Milisi, ya. Kami mengucapkan terima kasih ya. Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada tim dari Fakultas Sastra yang sudah visit ke sekolah kami SMA Metodis 6 dan juga yang sudah mensosialisasikan tentang apa-apa saja yang ada di bagian Fakultas Sastra UMI kepada siswa kami pada hari ini. Jadi semoga itu menjadi salah satu pertimbangan bagi siswa kami untuk memilih perguruan tinggi mana yang akan mereka tuju jika mereka memilih di perguruan tinggi swasta, seperti itu. Jadi seperti kita ketahui bersama dan juga hasil sosialisasi dari Pak Sinaga, bahwa bahasa Inggris itu di fakultas apapun mereka ambil itu penting. Nah, jadi itu penting dan itu menjadi salah satu kompetensi plus untuk mereka. Jadi harapan kami, anak-anak didik kami semua dapat dengan jelas ya menerima apa yang dari sosialisasi ini dan menjadi salah satu pertimbangan untuk mereka. Mungkin anak-anak didik kami kalau yang katanya tadi kantor gubernur atau pajak kurang jelas, mungkin Pak bisa dikasih tahu sekitar Samplasa, mungkin mereka lebih fokus ya gitu ya, karena saya pikir sekarang Samplasa ya benar. Ya, jadi kalau sama anak-anak kita mungkin ngomong, nak perguruan tinggi kita ini di sekitar Samplasa, langsung semua ingat gitu. Jadi belakangnya itu jalan nggak jauh sudah Fakultas Sastra UMI atau kampus 1 daripada UMI ya gitu. Ya, baik Pak, terima kasih.
Tuhan memberkati Fakultas Sastra UMI ini semakin berkembang dan hasil alumninya juga semakin banyak bertugas di tempat-tempat lain untuk mengharumkan nama alma mater. Mungkin itu dari kami, Pak. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Oke, demikian acara kita. Sebelumnya, adakah dari Bu Judika atau Ibu Reni pengumuman penting untuk anak-anak kelas 12? Kalau tidak ada, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah masuk juga dalam Zoom, khususnya juga untuk anak-anak kami. Tetap semangat ya, jangan takut mau mengikuti ujian atau masuk PTN. Kalau seandainya kalian sudah berusaha, yakinkan aja hasilnya akan sesuai dengan usaha kalian juga. Jadi jangan takut, tetap berdoa, tetap lakukan yang terbaik, dan biarlah Tuhan yang menentukan keputusannya. Ibu, Demikianlah cara pelepasan kita ini. Maaf Ibu, boleh saya potong? Bisa Bu, kita ambil dokumentasinya Bu, tolong dipoto dari sana Bu, dokumentasinya. Oh, dipoto ya. Boleh Oke, saya yang untuk foto anak-anak aja? sekalian, Saya yang foto aja. silakan buka apanya nak, videonya. Aktifkan videonya. Ya, aktifkan videonya dulu anak-anak. Untuk Bapak Ibu juga sekalian yang ada di dalam. Ya, anak-anak sekalian tolong buka videonya dan Bapak Ibu yang terlibat juga di dalam Zoom. Christian Karena Alonso. kita Christian Alonso belum buka videonya. Adinda Maharani, Aymar Siregar, Alonso. Ya, udah. Ada Lenta. Ya. Kita akan di capture sama Ibu kepala sekolah kita ya. Yang slide kedua ya, Andri, Angel Tamara, Nadia, videonya nak silakan dibuka. Yo, Angel, Andri Trio. Andri, ayo Andri Trio buka nak. Nadia, Angel. Nadia dan Angel Tamara. Ya. Natasha, oke. Baik, slide terakhir ya. Christopher, Jeremy, Adinda buka kembali. Christopher, Adinda, Jeremy. Ayo, Angel juga buka kembali dan Bapak Ibu guru yang lain juga tolong dibuka. Biar kita semua ada fotonya. Ya Bapak Ibu juga sekalian tolong buka. Ya, Zelita. Adinda sekali lagi dibuka ya. Christopher juga. Christopher juga nak. Sekali lagi, Christopher, Alvinia, Adinda, Zelita. Ayo, sekali lagi yang terakhir. Zelita. Adinda, Zelita, Christopher, tolong nak. Videonya Adinda, Christopher. Ya, videonya diaktifin. Oke. Sudah. Oke, Nanti akan saya share ya. Udah selesai? Udah. Dikirim ya, Bu. Ya, iya Pak. Selesai. Udah. Oke, kita sudahi acara pelepasan ini. Terima kasih ya. Tetap semangat. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Terima kasih. Shalom. Halo. Shalom anak-anak kami. Selamat ujian ya nak semua. Semangat. Tuhan berkati semuanya. Oke, sukses. Lift. Udah bisa lift ini kan?